Di balik tirai samudra yang gelap dan misterius, terdapat makhluk yang menyimpan rahasia-rahasia alam yang luar biasa. Hari ini, kita akan mencoba menyelami lautan dan melihat kehidupan cumi bercangkang, seorang ninja laut yang mengenakan baju sirah alami. Bayangkan sebuah dunia di mana cumi, dengan kepintarannya yang luar biasa, menyelinap di antara rerumputan laut dengan cangkang yang membungkusnya seperti pelindung sejati. Apa yang membuat cumi bercangkang ini begitu unik? Bagaimana mereka menggunakan cangkang mereka untuk melindungi diri dan menaklukkan samudra yang penuh tantangan? Kita akan melihat perjalanan tak terlupakan untuk mengungkap misteri di balik cangkang ini. Dan kita akan menyaksikan kejeniusan alam dan strategi bertahan cumi bercangkang. Terdapat satu jenis binatang laut yang sangat unik, bernama Nautilus. Sekilas, binatang ini mirip siput karena memiliki cangkang. Namun Nautilus bukan berasal dari keluarga siput. Nautilus tergolong keluarga Cephalopoda, atau satu golongan dengan cumi-cumi dan gurita, karena itulah Nautilus adalah satu-satunya jenis cumi-cumi yang memiliki cangkang. Cangkang Nautilus berbentuk spiral atau berbentuk garis memutar bergaris keperakan, berfungsi untuk melindungi bagian tubuh Nautilus yang lunak, seperti keluarga cumi-cumi lainnya. Nautilus juga memiliki tentakel, jumlahnya mencapai 90-an. Tentakel terbagi menjadi dua lingkaran. Berbeda dengan tentakel cumi-cumi atau gurita, tentakel Nautilus tidak memiliki pengisap untuk bernapas, dan Nautilus memiliki dua pasang insan. Tidak semua wilayah perairan dunia menjadi tempat tinggal yang baik untuknya. Nautilus hanya mampu hidup pada wilayah perairan dengan suhu lebih dari 25 derajat Celcius. Apabila suhunya lebih rendah dari itu, Nautilus bisa mengalami kematian. Wilayah terbaik baginya sebagai tempat melangsungkan hidup adalah perairan Indo-Pasifik. Perairan Asia Tenggara, Australia hingga Kepulauan Solomon menjadi wilayah tinggal bagi beragam jenisnya Cephalopoda dari genus Nautilus dan Alonautilus. Nautilus hanya dapat kita jumpai pada perairan, berkarang dengan 150-300 meter saat siang hari. Sedangkan pada malam harinya, dapat terjumpai hingga ke permukaan air. Nautilus tergolong predator, pemakan udang dan ikan-ikan kecil yang tertangkap oleh tentakelnya. Namun, kemampuannya dalam mencari makanan saat malam hari sangatlah terbatas. Karena hanya dapat mengandalkan indera penciumannya saja, sedangkan indera penglihatannya tidak dapat mendukung aktivitasnya karena organ penglihatannya tidak memiliki lensa. Uniknya, hewan ini hanya butuh makan sekali sebulan. Kebanyakan Nautilus hanya berdiameter sekira 20 cm. Jenis terbesar Nautilus Pompilius yang hidup di Australia Barat, dengan diameter mencapai 26,8 cm. Sedangkan jenis terkecil yaitu Nautilus macrophalus, biasanya hanya berukuran 16 cm. Dari sejarah kehidupan, hewan anggota Cephalopoda semakin tahun terus mengalami penurunan. Hal itu bukan hanya tersebabkan oleh faktor perburuan dan pemanasan global, namun juga karena lamanya proses reproduksi pada habitat aslinya seperti yang terjadi pada Nautilus, karena usia siap kawin yang relatif lama yakni 15-20 tahun, berdampak pada minimnya jumlah populasi hingga keragaman jenisnya. Dan masih terkendala lagi dari jumlah telur yang terproduksi dari indukan betina selama musim pemijahan yang terbilang sedikit yakni 14 butir telur. Beberapa faktor itulah yang menyebabkan keberadaan Nautilus purba kini sulit untuk kita jumpai dan keragaman spesiesnya yang begitu kecil. Beberapa hal unik dari Nautilus adalah 1. Caranya menyelam. Cumi bercangkang menyelam dengan cara memasukkan air ke dalam rongga-rongga tubuhnya. Dalam cangkangnya, Nautilus memiliki 28 rongga yang saling berhubungan. Saat hendak menyelam, Nautilus mengisinya dengan cairan. Sebaliknya, ketika hendak mengapung,
Nautilus mengeluarkan cairan dari dalam rongga dan menggantinya dengan gas. Duang menjadi salah satu hewan prasejarah. Jika selama ini kamu mengetahui hewan prasejarah adalah dinosaurus saja, adalah salah besar. Nautilus menjadi salah satu hewan yang hidup sejak zaman prasejarah juga. Bahkan hingga saat ini keberadaannya masih bisa kita temukan. Nautilus telah ada sejak 500 juta tahun yang lalu, bahkan sebelum dinosaurus ada di dunia ini. Oleh karenanya, Nautilus pun kerap disebut fosil hidup. 3. Memiliki ingatan yang lemah, sehingga sering lupa. Jika kerabatnya gurita terbilang cerdas, lain halnya dengan Nautilus, mereka adalah hewan yang memiliki memori cukup lemah, dan bahkan hal yang mereka lakukan dalam waktu 24 jam pun sudah berhasil terlupakan. Ahli biologi kelautan Robin Cook dan Jennifer Basil dari Brooklyn College dan City University of New York tahun 2008 melakukan pengujian terkait hal ini dengan menggunakan cahaya biru dan makanan sebagai subjek pengujian. Nautilus merentangkan tangannya untuk meraih makanan tersebut, namun di waktu selanjutnya, Nautilus tidak memberikan reaksi dan respon yang sama. Gak hanya itu, dari sisi usia pun kedua kerabat Nautilus, cumi-cumi dan gurita ini, memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Jika cumi-cumi dan gurita hanya bertahan hidup 2-3 tahun, Nautilus bisa mempertahankan hidupnya hingga mencapai 15-20 tahun. 4. Penglihatannya kurang baik. Menurut yang tertulis dalam buku Animal AS, saking buruknya penglihatan Nautilus diibaratkan redup luar biasa atau sangat kabur. Untuk mencari makanan, Nautilus tidak mengandalkan mata, melainkan penciuman, dan makanan tersebut mereka raih dengan tentakelnya yang berjumlah 90 buah. Karena penglihatannya yang buruk tersebut dan hanya mengandalkan penciuman, santapan utamanya adalah bangkai, atau ikan kecil, dan kepiting. 5. Memiliki 6 spesies. Nautilus yang selama ini sudah diketahui terdiri dari 6 spesies, yakni Nautilus belaensis, Nautilus macrophalus, Nautilus pompilius, Nautilus retortus, Nautilus phenomphilus. Sedangkan ada 2 jenis Nautilus yang berasal dari spesies yang sama, yakni Alonautilus perforates dan Alonautilus scrobiculatus. Peter Ward, seorang ilmuwan sekaligus profesor di Universitas Washington, mengemukakan pada Life Science, ia menemukan spesies Nautilus yang terbilang langka, yaitu Alonautilus scrobiculatus. Mereka memiliki pertahanan diri yang terbilang aneh namun unik, yakni bulu halus dan cangkang yang sangat berlendir, sehingga itu menyulitkan predator untuk menggigit mereka. Meskipun sudah ada sejak zaman prasejarah, tidak satupun spesies Nautilus yang dikategorikan dalam zona merah oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam. Namun yang menjadi permasalahan dan mengancam adalah ulah manusia itu sendiri. Mulai dari pemanenan yang berlebihan, perubahan iklim memengaruhi Nautilus untuk membentuk cangkang yang notabene berbasis kalsium karbonat dan berpengaruh pada hilangnya habitat. Negara Filipina salah satunya. Populasi Nautilus di sana menurun akibat penangkapan yang berlebihan. Bahkan menurut Fish and Wildlife Service (IWS), lebih dari 1,5 juta Nautilus diimpor ke AS sepanjang tahun 2005 sampai tahun 2008. Seiring kita menjelajahi kehidupan luar biasa cumi bercangkang, kita tidak bisa mengabaikan tanggung jawab kita sebagai penjelajah digital untuk menjaga kelestarian dan populasi makhluk yang menakjubkan ini. Seperti yang telah kita lihat, cumi bercangkang bukan hanya ninja laut yang cerdas, tetapi juga bagian penting dari ekosistem samudra. Namun, sayangnya, keberadaan mereka semakin terancam oleh berbagai ancaman seperti perubahan iklim, polusi, dan perburuan berlebihan.
Kita harus bersatu untuk melindungi kehidupan laut dan menjaga agar populasi cumi bercangkang tetap seimbang. Dengan memahami keunikan dan kebutuhan makhluk laut ini, kita bisa berkontribusi dalam pelestarian alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan berbagi pengetahuan ini kepada teman-teman dan keluarga, agar tidak ketinggalan petualangan berikutnya di jajakan alam. Terima kasih sekali lagi telah menyertai petualangan ini, dan mari kita jaga keberlanjutan dan keindahan ciptaan ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Salam jajakan alam.